Jadi, Anda yang mengatakan seperti itu bahwa dunia podcast akan menggeser dunia radio, saya katakan tidak. Oh nggak bisa, aku nggak bisa diginiin. Aku nggak bisa kamu tinggalin gitu aja. Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Gila banget. Judit. Oke. Gue sampai speechless nih. Gue sampai speechless ngelihat atau ngikutin pengalaman lo kan gitu. Nah, apa sih yang membedakan, ya kan? Yang membedakan dari Cirebon sendiri lokal gitu ya. Lo lokal, kita lokal, dengan di skala nasional sendiri gitu, selain dari tempaan mental tadi gitu. Treatment, jujur. Oke, treatment. Mungkin kalau di Cirebon secara treatment ya, gue jujur-jujuran gue buka-bukaan untuk MC Cirebon yang kadang mereka menggunakan jasa event organizer yang mungkin kurang memahami kebutuhan MC. Jujur nih, ini dirasakan lu gila. Ya kan teman-teman MC, jujur aja kalian jangan bohong. Satu hal sih kan kayak satu hal kecil adalah minuman. Itu kan minumannya penting ketika kita mengeluarkan tenaga untuk kita berpikir, untuk ngomong gitu ya. Kita butuh minuman gitu kan, kita butuh, tapi kita harus minta dulu gitu kan. Harus nyari-nyari dulu orangnya mana. Treatmentnya sih beda. Ketika mungkin gue ketemu sama, gue nggak cuma sekali Sumatera doang kan, kemarin jalan sama IO dari luar gitu kan. Kayak kemarin yang dari Kompas TV gue sempat jalan, ada beberapa titik, masih ada beberapa yang dengan titik juga di luar kota, kemarin terakhir Garut. Itu treatmentnya benar-benar gitu. Mereka yang lo butuh apa, ya udah ngertiin banget. Mungkin kayak mendampingi si LO-nya gitu kan. Jadi kita nggak perlu yang nyari-nyari. MC kan kadang suka gitu ya, kalau misalnya wah kita butuh ini nih, aduh abis ini, tapi ini begini nih, harus ke siapa ya, kok orangnya nggak ada gitu kan. Kan nggak bisa gitu. Meskipun secara mungkin kadang gue suka bawa asisten sendiri. Itu tergantung kalau fee-nya menunjang bawa asisten. Buat nyiapin juga. Iya, bawa kru. Kalau enggak ya udah sendiri aja. Ya. Gitu sih. Treatmentnya beda. Selain dari tadi yang pembentukan mentalnya. Treatmentnya beda. Fee-nya juga beda. Tapi gue tidak ya betul, itu jelas ya. Tapi gue tidak menyamaratakan bahwa di Cirebon kurang sih. Ada beberapa. Banyak ya, banyak lah. Ada yang banyak yang oke juga. Yang gitu. Teman-teman di event organizer di Cirebon mereka keren-keren kok. Gitu. Mantep banget gitu. Nih. Iya, karena memang treatment dan penempaan mental itulah yang membuat scope dan skalanya itu bisa besar kan gitu. Nah, makanya gue belajar, gue udah siapin kayak minuman. Apa sih yang butuhin deh? Gitu. Cerita banget gue agak sempet yang ini Cirebon apa Jakarta ya? Soalnya di Cirebon gue pakai riders aja baru-baru tahun ini gitu kan. Gaya banget tuh sekarang gue pakai riders nih. Gue sekarang udah ada ridersnya gitu kan. Belajar dari kemarin gitu kan. Itu sih ya agak-agak kaget. Oh ternyata Fatih tuh ada ridersnya cocok. Iya. Siapa tuh ininya? Siapa gue sih? gitu. Gak tahu juga sih. Iya. Iya. Nah itu yang gini Dit. Bisa nggak sih orang pendiam lah gitu ya, orang pendiam gitu, bisa nggak itu menjadi seorang MC seperti lo gitu? Jangan seperti gue lah. MC yang baik gitu. Enggak, lo harus jadi diri lo sendiri. Oh gitu, Iya kan? Betul. Lo harus punya karakter sendiri, lo keluarin karakter lo. Oh gitu, Jadi kayak gini, gue jujur gue nge-MC udah 12 tahun. Orang mungkin banyak gak tahu. Gue udah mulai nge-MC dari 2008. Sama siaran. Itu sama 12 tahun gue sebenarnya gue nge-MC dari 2008. Tapi pada saat itu nama gue belum terlalu terdengar gitu ya. Belum ada di koran-koran gitu ya. Sekarang tinggal googling aja. Curi pasti. Jadi pada saat itu akhirnya gue ketemu sama teman-teman yang lain, seperti salah satu adalah Rama MC. Ya pasti tahu dong Rama MC. Itu adalah salah satu guru gue yang gue gak akan lupain. Dia yang membawa gue jadi keluar dari ya ini Judit MC 1001 Week. Lo punya karakter, lo pertani itu, lo kembangin lagi, perbaikin lagi. Jadi jangan pengen jadi seperti Judit, pengen seperti Rama atau Ade Opik, jangan. Jadi diri lo gitu. Jadi diri sendiri. Jadi diri lo, keluarin bakat lo,
meskipun lo pendiam, kenapa enggak? Siapa tahu lo kepakainya sama MC protokoler atau MC resmi yang kadang gua aja susah untuk melakukan itu, gitu kan? Begitu. Berarti di MC sendiri berbeda-beda kan? Beda-beda. Karakteristiknya berbeda-beda. Betul. Nggak semua. Ya mungkin kalau kayak gue hajar aja kan, gitu kan. Kadang gue harus membonsai diri gue, mengikat diri gue untuk secara gue yang penampilan gitu, iya kan? Jadi gue resmi, it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi ya udah, kenapa nggak apa ya? Kenapa lo nggak berani coba gitu? Sayang aja. Apalagi untuk generasi kayak penyiar itu sekarang susah dicari. Gue basic penyiar dari awal gitu. Bisa penyiar itu ngebuka semua jalan untuk bisa ke dunia entertain dan lain sebagainya. Itu membuka. Itu berawal dari penyiar. Jadi penyiar. Prosesnya lama nggak sih kalau begitu? Gue 12 tahun Pak. 2016 mungkin gue baru naik. 2016 mungkin baru ada Judith Austin. Selama ini gue kemana aja? Itu kan sayang banget lo ngebuang waktu banyak kalau lo nggak mulai dari sekarang nih gitu kan. Generasi muda Cirebon, hai MC cewek di Cirebon itu susah dicari ya. Kalian kesempatan yang cewek-cewek silahkan ayo dong gitu kan. Mumpung guanya masih dikit lagi di Cirebon, kalian inilah keluar dulu gitu kan. Nah gini, kadang kan orang untuk memulai ya kan, orang untuk memulai itu suka ragu ya kan, suka ragu dan suka takut juga gitu untuk memulainya. Nah, lu untuk berani memulai awal gitu gimana sih gitu supaya tetap fight gitu, gue mau mulai nih gitu, gimana sih? Sama gue juga, gue awal siaran aja kan dipaksa. Yang dipaksa pertama? Iya dipaksa sama Asep Rian John. Pada saat itu mereka menemukan gue di sebuah kampus. Mata mereka memang tidak salah, katanya anak ini berpotensi mereka bilang. Cuman mata-mata ini. Gue menolak, gue kabur gitu kan. Akhirnya dibujuk-bujuk satu tempat, diajak main biliar dulu. Kesukaan gue kan, jadi main biliar. Ya udah akhirnya siaran coba di situ. Gue sama sekali nggak tahu dunia radio. Gue lagu yang hits aja gue nggak tahu, gitu kan. Buru-buru gue mau ngomong. Soalnya jadi ya sekali lagi baliknya, kalau lo berani mencoba hal baru, break the limit tadi. Lo berani diri lo dulu. Kayak lo misalkan sekarang lo nggak ada basic siaran, lo pengen jadi penyiar, kenapa enggak? Gue awal-awal itu pakai teks ngomong halo selamat pagi, itu gue pakai teks. Pakai teks ya? Iya, gue tulis. Tapi akhirnya jadi habit dan akhirnya kalimat dan kata itu berkembang dengan sendirinya. Kan terasa, gitu kan? Iya. Itu. Benar. Berarti kita mulai dari awalnya dulu. Yang penting adalah kemauan tinggi dulu. Iya, ya kan? Kemauan tinggi dulu nih. Kita break the limitnya itu gitu ya. Kemudian kita ya nggak usah takut lah untuk nulis awal kata-kata ya kan. Belajar dulu gitu. Jangan malu, jangan dikatain sama orang. Ya udah, orang gak mau sukses gitu. Terus kalau lo mau sukses ya udah, lo lakuin lah. Berani aja. Nah, biasanya kan kalau misalkan untuk kayak penyiar radio ya, penyiar radio itu setidaknya dia tahu konteks skrip naskah dulu. Betul, misalkan apa yang mau disampaikan gitu. Nah, itu bisa dilatih nggak sih? Bisa ya. Kenapa nggak? Jadi bener gue ditulis lo dulu. Jadi misalkan di sesi ini gue bakal ngomong ini, gue tulis malah itu manggilnya nuansa muda, hai nuansa muda kali ini. Jadi gue tulis bener kata-kata per kata sampai titik gue tulis gitu. Itu gue baca dan akhirnya sampai mungkin akhirnya di kebiasaan kan gue lepas tuh kertas. Ya. Karena sudah terbiasa lo ngucapin gitu kan ya, lo teringat dan bisa berkembang gitu ya. Bisa berkembang ya. Gitulah. Asik banget nih. Sekarang kita berbicara seperti podcast sih. Ya, kita podcast. Tapi Pak ngomong-ngomong, ini bangkunya ada yang lebih pendek gak sih Pak? Saya ngambang. Lu gak nyampe ke bawah. Itu kakinya ngambang. Boncengan aja deh. Iya, gimana Pak, lanjut Pak. Maaf. Aduh, sampai mana tadi? Lanjut. Oke, ini. Bedanya apa sih? Kan radio kita tahu podcast ini berkembang dari awal dari radio kan kita ngomong seperti itu juga kayak kita siaran dulu kan gitu kan, ngomong radio. Kan kita sekarang berkembang, bedanya ada visual juga sekarang. Betul. Nah, menurut lu gimana sih perkembangan dari dunia broadcast sendiri gitu? Ini bagus banget sih sebenarnya. Mungkin tren podcast yang tengah bergejolak lagi panas banget dari tahun kemarin kali ya, di Cirebon lah mungkin. Kalau gue ngeliatnya Cirebon itu banyak banget teman yang ayolah lo bikin podcast, ayo kita bikin podcast, ayo gue bikin gitu kan.
Terus tapi mungkin kalau yang membedakan ketika lo siaran dengan podcast, di podcast kita bisa ngomong apa aja sih. Ya sebenarnya siaran bisa ngomong apa aja, tapi mungkin ada rules, ada pakem-pakem yang harus kita perhatiin ketika siaran. Itu kan memang menjadi pakem tersendiri dari Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi ada hal-hal yang kadang kita nggak bisa ngomongin ketika di siaran di on air radio itu gitu. Sebenarnya di podcast kita ngomongin bebas lah. Ya. Lo mau ngancurin podcast lo serah gitu kan. Terserah ngomong apa aja dah di sini. Enak sih, jadi kayak apalagi yang udah yang ada visual kan sekarang kan di Cirebon sendiri gue ngeliat kayaknya baru beberapa aja yang ada dengan visual dan ayolah mungkin sebagus seperti Fateh ini gue ngeliat juga siaran ruang ini on air keren banget sih, jadi nggak mau pulang. Gue boleh nyombong kan berarti? Oh, boleh dong. Cirebon kualitas begini? Baru sih. Ya tuh kan bener nggak ada gitu, bagus keren. Iya. Nah itu makanya gue pengen setidaknya memberikan sesuatu yang bermanfaat lah buat teman-teman kita di sana di luar juga gitu kan, setidaknya bahwa apa yang kita buat ini hasil kreasi ini ya ada karya lah, ada karya kreatif lah gitu. Kan sekarang tuh gue senang apa sih kayak bangganya itu dengan generasi muda yang sekarang tuh, kaum muda millennials tuh mereka kreativitasnya tuh liar. Kalau gue bilang tuh liar itu buat gue sesuatu yang keren, bakal sesuatu yang keren gitu. Dan tuangkanlah hal-hal bagus kalian seperti mungkin jadi seperti ini ya kan gitu. Mantep gitu. Banget kan. Makanya ada sesuatu kita coba buat yang ini kayak bukan di Cirebon. Cirebon bro gitu ya. Ini Cirebon. gue Cirebon karena gue belum keluar kota seperti lo. Gue belum seperti lo. Belum. Mudah-mudahan segera keluar kota ya. Kan udah kemarin ke Kuningan. Kuningan doang. Itu masih wilayah 3 Cirebon. Iya. Oke. Nah, menurut lo gimana sih? Maksudnya gini. Apakah pertanyaan agak serius nih. Begini nanya. Apakah? Iya. Apakah? Iya gitu. Dunia radio, gila, gue pantas sih. Apakah dunia radio akan tersisihkan oleh podcast? Gitu ya. Kita tanya narasumber kita, Judith. Jadi, Anda yang mengatakan seperti itu, bahwa dunia podcast akan menggeser dunia radio, saya katakan tidak. Ini sebagai mewakili radio dong. Iya. Enak aja gitu ya. Enggak sih, maksudnya mereka punya pangsa, punya pendengar tersendiri, punya market sendiri. Oke. Iya, mereka punya market sendiri ya. Iya. Dari radio yang mungkin sekarang mungkin memang kalau radio gue yang generasi muda ke tengah gitu ya, ke tengah STW enggak sih, STW sih dari generasi muda gitu lah. Dan mungkin ya sekarang dulu anak-anak sekolahan masih yang dengerin gitu kan, gitu. Terus sekarang mungkin bergeser dengan ibu-ibu muda yang lebih ngurus anak ya kan, hot mama yang lagi masak-masak anterin anaknya sekolah sambil di mobil gitu kan. Itu bisa. Dan mungkin kalau di radio mungkin kita lebih punya mungkin program-program spesial gitu kan, kayak misalkan salah satunya ada program K-pop yang K-pop gitu yang itu udah banyak pendengarnya juga gitu kan. Dari tiap-tiap radio mungkin kita lebih menang itu sih di program yang program-program spesial. Terus bedanya ketika lo di radio dengan podcast, lo langsung bisa ngomong sama penyiar kayak gue. Iya kan, lo bisa telepon nanti, halo Judith Austin gitu kan, gitu. Request lagu langsung gitu ya. Itu makanya itu yang gue pernah lakuin zaman dulu ya. Gue pernah dulu kan. Itu pakai telepon koin gak, Bo? Pernah, seriusan pernah. Ya kan? Gue pernah sengaja telepon. Udah gitu teleponnya ini nggak sih, diangkatnya lama nggak sih? Sibuk terus nggak sih pas request? Sibuk. Rese kan? Rese banget. Dan kan gue gitu. ngalamin, syukurin. Gitu. Gila. Iya. Gue pernah telepon koin nih. Gue telepon koin. Oke, dengan siapa nih? Dengan Adit gitu, mau request ini dong. Koinnya habis dong. Habis putus. Terus nyambung lagi susah gitu. Nyambung lagi susah kan? Itu sih. Mereka punya market sendiri lah dari podcast, mungkin mereka yang lebih
lebih senang mendengar orang ngobrolin satu konten tentang pembahasan satu hal. Kalau di radio mungkin lebih banyak musik-musik yang mungkin bisa di-play sama mereka. Karena habitnya untuk radio sendiri let's talk. Udah ngobrol tuh gak boleh terlalu banyak gitu. Oke. Lebih banyak musik. Lebih banyak di musik ya. Lo bakal lebih tahu update tentang musik-musik terbaru dari radio. Itu men. Podcast ya menang lah, mereka bakal ngomongin hal-hal seperti ini yang lo dapetin dari radio. Gitu. Karena di podcast kita nggak siaran, maksudnya nggak menyiarkan musik, yang memutar musik juga ya, gitu ya. Tapi kita membicarakan sesuatu yang update juga. Iya gitu. Betul. Berarti memang ada poin dan plus minusnya masing-masing kan gitu ya. Betul. Ada pangsa pasarnya masing-masingnya gitu ya. Nah, menurut lu sendiri perkembangan sekarang nih apakah semakin baik ya kan? Atau semakin turun gitu? Untuk dunia broadcaster. Kalau gue bilang cukup bagus, baik gitu kan, cukup berkembang dengan adanya podcast kayak gini. Jadi banyak orang yang terangsang untuk bisa gimana sih menjadi pembicara atau narator atau memang mau jadi broadcaster tuh gimana gitu kan, yang mereka secara belum pernah terjun langsung di radio gitu kan. Itu kan kesempatan bagus, itu kan memunculkan bibit unggul ya kan. Iya, siapa tahu nanti dari sini mereka bisa beneran terjun ke radio yang mungkin bukan di luar kota dan lain sebagainya. Iya. Nah, ngomong bibit unggul nih, Dit. Di Cirebon sendiri menurut lu gimana sih bibit-bibit unggulnya? Untuk broadcaster, susah. Kenapa susah? Satu, mungkin mereka pikir radio yang mungkin jadi kalau radio itu adalah satu hobi yang dibayar. Lo nggak bisa ekspektasi tinggi untuk dapetin langsung hidup di situ dari radio. Tapi percaya sama gue, radio itu bisa ngebuka jalan semuanya, termasuk kan contohnya nggak cuma gue doang, ada Yiyin, penyiar senior gue juga yang udah di TV gitu kan, di sinetron dan nyanyi. Terus juga ada Magi, ya sama gitu mereka, atau kayak orang-orang di radio kayak Bang Buluk juga, atau yang lainnya kayak siapa, Desta. Iya kan, Nita Gina. Mereka berawal dari siapa sih? Dari broadcaster gitu. Itu contoh-contoh yang real. Ya. Broadcast itu membuka jalan untuk semua. Benar sih. Berarti kita nggak usah ragu atau takut untuk masuk ke dunia broadcaster. Kita berawal dari hanya penyiar radio kan gitu. Lu apa sih? Cuma penyiar radio. Tapi ternyata penyiar radio itu bisa membuka jalan-jalan yang lain kan gitu ya. Betul, kayak memang gue bilang tadi, lo nggak bisa mengharapin lebih dari itu secara finansial, tapi dari situ lo bisa buka semua tuh babat deh. Mau jadi MC, penyanyi kayak gitu, sinetron kayak gitu kan. Seperti lo juga gitu ya. Terus tambahannya sih mental sih, balik lagi ke mental. Ketika gue emang lagi pengen nyari generasi baru nih untuk penyiar atau broadcaster. Itu susah banget di Cirebon. Ketika mereka mentalnya dibentuk dengan kita yang dulu dibentuk dulu gitu kan, dari soal disiplin, soal jam siar, itu susah banget. Mereka mental lepas generasi sekarang tuh kayak gitu. Gitu. Jadi udah yang kadang dia ngomongin dikit udah yang baper gitu kan. Sementara pentingnya apa pernah nih? Boleh deh tanya klien gue nih selama gue nge-MC, pernah nggak Judith Austin itu telat, bahkan gue syuting, pernah nggak seorang Judith Austin itu telat? Gue orang yang tidak pernah telat dalam briefing atau meeting pun sekalipun. Gue akan selalu tepat waktu. Itu didikin radio. Gue nggak pernah telat. Disiplin. Ya. Kuncinya disiplin salah satu. Iya, kan kita nggak bisa. Kalau telat siaran, klien yang masang iklan di situ, dia udah bayar iklan, terus iklannya ke-skip sama lo telat, gitu kan? Rugi nggak sih? Ya jelas lah. Kabur kliennya. Nggak bisa lah telat. No excuse buat telat penyiar radio itu, haram buat gue. Ketemu sama gue udah gue omelin. Habis. Iya. Iya jelas lah, apalagi kan itu memang disiplin nomor 1 buat lo. Iya betul. Nah, tempaan apa sih yang pertama kali untuk regenerasi sekarang gitu? Menurut lo nih misalkan ya, oke nih, menurut lo kan tadi susah nih gini. Nah, menurut lo sendiri harusnya bagaimana sih? Apa yang misalkan lo mau ngebuatnya, lo mau ngebentuk nih, lo mau bentuk regenerasi berikutnya gitu. Hal apa sih yang akan lo lakukan gitu? Ya tadi pertama sih ya
komitmen disiplin dulu dong. Komitmen Itu yang disiplin. paling mendasar tuh disiplin waktu Oke. banget. Itu udah berpengaruh sangat luas banget kalau dia udah ke-skip itu. Terus ya kedua, ya lu mau dikoreksi sama gue kan, gue menjadi pendengar gitu, bukan menjadi guru pada atau jadi mentor lo gitu. Gue tuh pengen nyari yang bibit-bibit itu, gue jadi pendengar. Gue kan ngedengerin suara lo ngomong yang enggak banget gitu kan, gue nggak suka. Klien denger gimana sih kalau ada baca ini gitu, tahu nggak sih kalau kamu gitu kan, ada yang kayak gitu. Gue gitu kan? Ganggu banget. Terus jangan baperan ketika dikritik gitu kan. Gue pengen membentuk lo lebih baik. Ketika gue yang paling penting adalah tips juga ketika siaran kayak ngomong biasa aja sih. Suara lo usah dibuat-buat lah. Iya, kayak gue ketawa kayak gitu, kayak ngobrol gitu. Jadi suara lo saat ngobrol sama suara lo saat siaran gitu kan. Ya itulah gitu. Sama sih kayak MC, kayak punya karakter aja. Lo keluarin karakter lo. Kayak karakter lo yang cetil kayak gue ya keluarin gitu kan. Ya lo serius boy ya udah gitu. Iya. Jadi nggak usah jadi diri orang lain gitu kan, pura-pura jadi diri orang lain gitu. Tapi memang ada di satu sisi kita harus break the limitnya juga kan gitu ya. Betul. Ternyata kemampuan lu itu bisa lebih besar dari itu. Iya. Ini gitu. Iya. Oke, menarik banget nih kita pembicaraan kita kali ini bersama Mam Jody Austin. Banyak ilmunya. Kita akan ketemu lagi. Aku nggak bisa diginiin. Aku nggak bisa kamu tinggalin gitu aja. Aku udah datang jauh-jauh, terus kamu tinggalin gitu aja. Nggak bisa, tau nggak? Sebenarnya itu ngeprank lo. Kita belum selesai. Lu kebiasaan di rumah jangan bawa ke sini, Dit. Alfredo, aku udah ngomong sama kamu. Fugoso. Kenapa jadi berkuasa gue? Ini udah. Mari. Aduh. Oke, seru banget nih kita ngobrol. Kata siapa seru? Hah? Seru emang? Seru lah. Oh iya deh. Tanda seru. Iya. Ngobrolnya seru banget nih dengan Jody Austin, dengan banyak banget ilmu yang bisa gue dapet juga di sini. Untuk penutupnya gue kasih penghargaan sebesar-besarnya buat lo yang closing. Pokoknya kalian akan dapetin konten-konten seru lainnya. Jangan lupa kalau nonton ajakin juga, woi. Jadi podcastnya ada yang seru-seru. Pokoknya setiap ada podcastnya tuh pasti kontennya berbeda dari yang lain. Udah gitu jangan lupa deh, ruangannya asik bener. Siapa tahu kalian bisa duduk di sini. Bintang ya. Asik. Kalau gitu ngopi pasti. Fatek Podcast. Iya. Jiro Lupat, ngopi pasti, Fatek Podcast.